Assalamualaikum, hai teman-teman, welcome back to my channel. Pada hari ini saya ada kegiatan praktikum IPA. Praktikum kali ini saya akan melakukan 3 sekaligus praktikum yang saya lakukan. Pada praktikum yang pertama, saya akan mengamati suatu tumbuhan di mana di situ nanti ada batang, akar, daun, dan lain-lain. Dan pada tumbuhan tersebut, apakah kotil apa dikotil. Lalu pada praktikum yang kedua, saya akan melakukan suatu kegiatan di mana nantinya akan ada transportasi pada tumbuhan tersebut. Saya menggunakan tumbuhan sawi dan seledri. Nantinya saya akan melakukan transportasi tersebut. Lalu pada praktikum yang ketiga, saya akan melakukan pengamatan pada tanaman putri malu, di mana nantinya saya akan melihat apakah tumbuhan tersebut seismonasti atau nasti dan lain-lain. Jika kalian ingin tahu, simak videonya baik-baik ya. Dan jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Let's go! Pohon delima. Klasifikasi ilmiahnya bisa dilihat. Lalu pada batang dan akarnya, pohon delima memiliki akar tunggang dan batang berkayu. Jenis pertulangan daunnya ialah menyirip dan jumlah kelopak bunganya 4-7 kelopak. Berikutnya tanaman kuping gajah. Klasifikasi ilmiahnya bisa dilihat ya. Batang dan akar pada tanaman kuping gajah adalah serabut dan berkayu. Bentuk tulang daunnya melengkung dan kelopak bunganya berjumlah 1-2 kelopak. Selanjutnya ada tanaman pohon palem jenggot. Klasifikasinya bisa dilihat ya. Pada bagian akar, tanaman palem jenggot ini memiliki akar serabut dan batang bulat besar, terdapat serat-serat halus. Bentuk pertulangan daunnya ini, dia berbentuk menyirip dan memiliki kelopak bunga 2-3 kelopak. Selanjutnya ada tanaman pucuk merah. Bisa dilihat taksonominya ya. Bentuk akar pada tanaman ini ialah akar tunggang dan bentuk batangnya ialah berkayu yang berkambium. Bentuk pertulangan daun ini ialah menyirip dan jumlah kelopak bunganya ialah tidak terbatas. Kemudian ada tanaman paku. Bisa dilihat ya klasifikasi ilmiahnya. Tumbuhan paku atau pakis-pakisan adalah kelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati, tetapi tidak pernah menghasilkan biji untuk reproduksi. Karena kelompok tumbuhan ini melepaskan spora sebagai alat penyebar luasan dan perbanyakan
dan menyerupai kelompok organisme seperti lumut dan fungi. Penampilan luar paku ada yang berupa pohon, semak, epifit, tumbuhan merambat, mengapung di air, hidrofit, dan berupa terna dengan rumpang yang menjalar di tanah atau humus. Siapkan 2 buah gelas dengan ukuran air 200 ml masing-masing gelas. Beri tanda yang satu gelas A dan satu gelas B. Lalu kita campurkan warna makanan di salah satu dari gelas tersebut dan yang di satunya tidak. Beri pasta pandan atau pewarna makanan ke dalam salah satu gelas. Secukupnya aja ya guys. Kita aduk perlahan sampai pewarna makanan tersebut tercampur dengan air. Kemudian kita masukkan 2 batang sawi putih ke dalam gelas B dan satu lagi ke gelas yang tidak diberi pasta atau gelas A, dan tunggu selama beberapa jam. Sama seperti praktikum yang pertama, siapkan 2 buah gelas dan beri tanda gelas A dan gelas B. Lalu tambahkan air sebanyak 200 ml. Lalu kemudian sama halnya dengan gelas B, kita tambahkan 200 ml air ke dalam gelas A. Menggunakan gelas ukur. Sesudah itu masukkan 1 batang seledrik ke dalam masing-masing gelas. Tambahkan gula secukupnya ke dalam salah satu gelas. Di sini saya memasukkannya ke gelas B. Kemudian aduk sampai gulanya larut. Beginilah penampakan perbedaan dari beberapa gelas. Gelas A yang tidak diberi gula, sedangkan gelas B yang sudah diberi gula. Dan tunggu selama 1 jam.
Lihat perbedaannya. Yang satu daunnya cuma layu, tapi masih rada seger, batangnya juga masih rada kuat. Sedangkan yang satunya lagi, dia daunnya sudah layu, batangnya juga berubah warna menjadi kehijau-hijauan, dan batangnya juga lemes guys, nggak ada bersemangat. Terus air di kedua ini berbeda ketinggiannya, yang satu tetap dan yang satu airnya semakin banyak karena dipengaruhi oleh si pewarna makanan tadi. Bisa dilihat dari kedua batang seledri ini, yang sebelah sini tidak diberikan gula dan sebelah sini sudah diberikan gula. Dilihat dari keduanya, yang sebelah sini tidak diberikan gula, dia masih jernih airnya. Terus seledrinya juga masih segar, gak layu sama sekali. Cuman dia daunnya itu menguning doang guys nih. Kalian bisa lihat kan, daunnya menguning gitu guys. Aduh, kelihatan. Terus yang kali ini, lalu yang sebelah sini yang sudah diberikan gula pada gelas B, dia tidak menguning sama sekali daunnya guys. Tuh, tidak menguning sama sekali, cuman batangnya dia layu-layu gitu guys, layu gitu. Terus habis itu tadi aku udah nyobain yang sebelah sini guys, memang menjadi manis, tidak hambar, tidak rasa seledri. Terus habis itu air yang sebelah sini juga menjadi keruh atau butek gitu guys tuh, karena ini yang diberikan gula. Oke, begitu guys penjelasannya. Jadi guys, ini tanaman putri malunya, dia kalau disentuh kamu loncat. Kenapa putri malu kalau disentuh atau dipegang itu dia akan menguncup? Itu disebabkan oleh terjadinya perubahan tekanan turgor pada tulang daun. Rangsangan tersebut juga bisa dirasakan oleh daun lain yang tidak ikut tersentuh. Gerak ini disebut dengan seismonasti, yang walaupun dipengaruhi rangsangan sentuhan atau tikmonasti. Sebagai contoh gerakan tikmonasti, daun putri malu tidak peduli dari mana arah datangnya sentuhan. Tanaman ini juga menguncup saat matahari terbenam dan mereka kembali setelah matahari terbit. Tanaman putri malu menutup daunnya untuk melindungi diri dari hewan pemakan tumbuhan atau herbivora yang ingin memakannya. Warna daun pada bagian bawah tanaman putri malu berwarna lebih pucat dengan menunjukkan warna yang pucat, sehingga para predator atau pemangsa tidak akan memakan tanaman putri malu tersebut. Di dalam akar tanaman putri malu juga ada gerak geotropisme positif. Itu adalah gerak yang mengarah ke pusat bumi. Sedangkan di bagian batang tanaman putri malu juga ada gerak yang bernama geotropis negatif. Itu adalah gerak yang mengarah menjauh dari pusat bumi. Sekian dulu ya hari ini. Semoga videonya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa klik like, comment, share,